Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami buat, yaitu dengan judul penerapan deep learning untuk prediksi bencana alam. Dengan pembahasan mengenai model dataset, performa, dan tantangan deep learning dalam sistem prediksi dan peringatan dini bencana. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Ardiansyah, ada rekan saya Kevin Dwi Putra, Muhammad Rehan Wildan Pratama, M. Harbi Alfarizi, dan Rizky Alfanza. Memasuki pembahasan itu latar belakang dari pembahasan ini, kami mengambil data dari BNPB, di mana tercatat pada tahun 2005 itu ada sekitar 3.444 bencana di Indonesia, dengan memakan korban jiwa sebanyak 1.626 dan 10 juta orang lebih terdampak atau mengungsi. Karena Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan diapit 3 lempeng benua, ditambah iklim tropis, kondisi yang membuat bencana alam sering terjadi, sistem prediksi dini berbasis deep learning menjadi solusi untuk mengurangi jumlah korban dan kerugian. Nah, untuk tujuan dan metode penelitian dari kami itu pertama menggunakan sistem literatur review atau SLR dengan kerangka PICOP. Yang pertama itu ada studi prediksi banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kemudian ada intervention dengan pembahasan metode deep learning, CNN, RNN, dan LSTM. Kemudian ada comparison dibandingkan metode tradisional atau mesin learning dan konvensional. Kemudian ada result, akurasi, presisi, recall, dan efektivitas mitigasi bencana. Dan terakhir itu ada konteks, di mana pembahasan penerapan dalam sistem peringatan dini. Kemudian di sini kami membahas 6 result question. Yang pertama, RQ1 yaitu jenis bencana paling sering diprediksi. RQ2 itu membahas model deep learning yang umum digunakan. Kemudian RQ3 dataset yang digunakan. Kemudian RQ4 tingkat akurasi model. RQ5 itu tantangan penerapan, dan RQ6 peluang penelitian masa depan. Untuk proses seleksi literaturnya itu kami mengambil beberapa daftar pustaka menggunakan Springerlink, MDPI, dan Google Scholar. Didapatlah Springerlink itu sekitar 10, MDPI 13, dan Google Scholar total ada 538. Kemudian kami seleksi lagi terkait jurnal tersebut, sehingga didapatlah second list pada Springerlink sekitar 6 jurnal, MDPI 7, dan Google Scholar sekitar 82. Kemudian kami filter lagi menjadi finalis pembahasan kami, yaitu kami dapat di Springerlink ada 5, MDPI ada 6, Google Scholar ada 37, dan total dari semua final kami ambil itu sekitar 48. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rehan Wildan. Baiklah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang RQ1, yaitu jenis bencana apa saja yang sering diprediksi. Yang pertama paling sering diprediksi adalah banjir. Banjir sering diteliti, dilihat dari frekuensi tinggi dan data hidrologi, curah hujan, citra satelitnya melimpah. Bencana alam selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini memiliki risiko yang tinggi di daerah pegunungan. Dampaknya besar pada infrastruktur dan keselamatan. Bencana selanjutnya yaitu gempa bumi. Gempa bumi memiliki dampak yang signifikan dan memerlukan sistem peringatan dini yang akurat untuk mengurangi korban jiwa. Yang selanjutnya yaitu karhutla dan kekeringan. Karhutla dan kekeringan ini datanya masih relatif sedikit diteliti, walaupun dampaknya itu cukup signifikan di wilayah tertentu. Selanjutnya ini RQ2, yaitu model deep learning yang digunakan. Dari 48 jurnal yang dianalisa, ini adalah grafik model-model deep learning yang digunakan. Dan bisa dilihat di sini yang paling banyak adalah CNN, yaitu 10, LSTM sebanyak 7,
hybrid gabungan CNN dan LSTM ada 5, RNN atau CNN digabung RNN itu ada 4, ANN ada 5, dan yang lainnya seperti GRU, ANFIS, BCA, DNN ada 3. Nah, kami kembali yang sebelumnya. Nah, CNN ini didapatkan CNN unggul pada data citra seperti satelit peta. Digunakan dalam mendeteksi banjir, longsor, dan karhutla. Lalu LSTM atau RNN itu cocok untuk data time series seperti curah hujan, gempa, dan debit sungai. Terakhir hybrid, misalnya gabungan CNN dan LSTM. Itu menggabungkan ekstraksi fitur spasial dan temporal. Performanya lebih stabil. Research question 3 yaitu dataset yang digunakan. Berikut ada 3 kategori utama dataset yang digunakan dalam sistem prediksi bencana. Yang pertama, sumbernya dari data citra satelit. Ini adalah sumber yang paling banyak digunakan karena memberikan informasi spasial luas terkait kondisi geografis wilayah. Misalnya remote sensing untuk banjir dan karhutla. Lalu sumber yang kedua yaitu data sensor atau IoT. Data-data seperti curah hujan, suhu, kelembapan, aktivitas seismik dari stasiun pengamatan. Data-data ini penting untuk menganalisis secara real time. Dan yang terakhir ada data historis. Ini adalah data yang digunakan untuk melatih model mengenali pola kejadian bencana di masa lalu. Baiklah, next. Contoh studinya yaitu sumber data dan variabel per bencana. Jadi dari 48 jurnal yang dianalisis, kami mengelompokkan berdasarkan jenis data dan modelnya. Didapatkan ini autornya, nama-nama autornya, dan sumber-sumber datanya. Di sini ada bermacam-macam. Misalnya pada autor Haji dan kawan-kawan itu sumber datanya adalah data gempa seismik. Variabelnya yaitu magnitudo dan lokasi. Model yang digunakan adalah CNN. Murwantara itu sumber datanya adalah data gempa global, variabelnya magnitudo waktu, modelnya itu hybrid CNN dan LSTM, dan seterusnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Harbi Alfarizi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang RQ4, performa model deep learning. Nah, itu ada perbandingan keunggulan dan kelemahan tiap arsitekturnya. Di dalam tabel itu ada model CNN, keunggulannya itu deteksi pola spesial kuat, cocok citra satelit atau peta curah hujan. Nah, di kelemahannya itu kurang sensitif, urutan waktu jangka panjang, rawan overfitting bila data terbatas. Nah, yang kedua dalam modelnya itu ada RNN atau LSTM atau GRU. Keunggulannya menangani rangkaian temporal dengan baik atau memori jangka panjang. Nah, di kelemahannya itu butuh banyak data time series, rentan vanishing atau exploding gradient, komputasi tinggi. Yang ketiga modelnya itu ada ANN, keunggulannya itu sederhana, cepat konvergen, biaya komputasi rendah. Di kelemahannya itu ada performa umumnya di bawah CNN atau RNN, mudah overfit pada data terbatas. Nah, yang keempat itu modelnya hybrid atau CNN LSTM. Keunggulannya akurasi tinggi, menangkap dinamika spatio-temporal kompleks. Kelemahannya itu struktur kompleks, pelatihan lambat, sulit diinterpretasi. Nah, di situ ada RQ5, tantangan penerapan deep learning. Yang nomor pertama itu keterbatasan data berkualitas. Nah, data bencana langka atau tsunami erupsi sering tidak lengkap, mengandung noise, tidak konsisten antar wilayah. Nah, yang kedua imbalance data. Jumlah data non bencana jauh lebih besar,
model bias terhadap mayoritas, kurang sensitif mendeteksi bencana. Yang ketiga, sumber daya komputasi tinggi. Arsitektur kompleks atau CNN LSTM butuh GPU membatasi penerapan di wilayah infrastruktur terbatas. Yang keempat, integrasi data multisumber. Format, resolusi, karakteristik berbeda antar sumber memerlukan preprocessing dan harmonisasi kompleks. RQ6, peluang penelitian masa depan. Nah, di situ ada model transformer dan attention mekanisme untuk pola data yang lebih kompleks. Di situ integritas data real time, LOT, sensor lingkungan, citra satelit, media sosial. Yang itu explainable AI agar diprediksi lebih mudah dipahami dan dipercaya. Kombinasi deep learning dengan model fisika atau machine learning tradisional, data fusion multisumber untuk gambaran kondisi yang lebih lengkap, sistem praktis terintegrasi early warning dan aplikasi mobile bersama pemerintah atau industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Kevin Dwi Putra. Baik, di sini ada diskusi atau interpretasi hasil. Bagaimana performa tiap model dimaknai dan dibandingkan dengan riset sebelumnya. Menurut CNN unggul pada data citra, yaitu kemampuan ekstraksi fitur spasi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas prediksi berbasis citra satelit. Lalu LSTM kuat pada time series, yaitu performa baik untuk data gempa dan curah hujan karena mampu mengingat pola jangka panjang. Lalu ada hybrid paling stabil, yaitu mengintegrasikan keunggulan analisis spasial dan temporal secara bersamaan, sejalan dengan temuan riset terdahulu. Lalu ada beberapa faktor yang memengaruhi performa model. Yang pertama itu ada jumlah dan kualitas dataset. Dataset besar dan beragam menghasilkan model lebih akurat. Yang kedua ada proses preprocessing, yaitu normalisasi dan pembersihan data berperan besar pada hasil akhir. Dan terakhir itu pengaruh hyperparameter, yaitu learning rate dan jumlah epoch berpengaruh signifikan. Lalu keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Dari keterbatasannya itu ada beberapa keterbatasan, yaitu dataset yang digunakan masih terbatas, belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata. Lalu ada model belum diuji pada data real time sehingga performa aktual masih perlu divalidasi. Dan terakhir itu variabel yang digunakan masih terbatas sebelum mencakup seluruh faktor penyebab bencana. Lalu ada rekomendasi lanjutan. Yang pertama itu gunakan dataset yang lebih besar dan beragam agar model dapat melakukan generalisasi lebih baik. Kedua itu integrasikan data real time dari sensor atau IoT untuk meningkatkan relevansi model. Yang terakhir itu kemampuan model lebih kompleks, teknik assemble serta optimasi hyperparameter lebih mendalam. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky Alfanza. Baik, di sini masuk ke slide terakhir. Sebagai kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Deep Learning peran yang sangat penting dalam pengembangan prediksi bencana alam. Berdasarkan 48 jurnal, banjir paling banyak diteliti, diikuti tanah longsor dan gempa bumi. Karhutlah relatif sedikit dikaji. CNN dan model paling dominan. CNN untuk data citra, data hybrid meningkatkan performa. Data lingkungan curah hujan, suhu, citra satelit menjadi sumber utama. Dukung tren remote sensing dan IoT, tantangan utama adalah keterbatasan data, kebutuhan komputasi tinggi, dan integrasi data real time. Riset mendatang diarahkan pada dataset yang lebih besar dan beragam. Integrasi real time, ensemble, dan XI.
Sekian. Sekian presentasi kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.